Mbak Pin. Iya, Bu. Maaf, Maaf, Bu. semuanya. Kalau Ata punya salah, maafin aja, Bu. Ya, sama-sama ya. Iya, Ibu. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya, nggak on cam ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Saya juga enggak, Bu. Saya Biasa kalau nggak on cam berarti lagi nggak pakai alis gitu aja. Alisnya bisa ini, Bu, pasang tuker tambah apa copot gimana? Iya, pokoknya bisa deh. Pakai rambut, Bu. Agak Ata nggak punya rambut tuh, Bu. Oke ya. Udah siap nih masuk pertemuan 10, udah ada yang baca-baca modul belum? Belum, Bu, belum sempet, Bu. Adnan belum sempet. Yang lain? Ada yang udah ngintip-ngintip modul hari ini kira-kira belajar apa? Buku udah, Bu. Sama, Bu, belum, Bu. Belum. Jahat banget emang Habib kalau ngomong. Ya udah, berarti kalau belum dicoba bareng-bareng deh ya mulai Oke, boleh, Bu. pertemuan ini. Jadi tadi tuh sempat agak lama karena itu ada trouble di di mikrofon buffet. Jadi tadi tuh nyari-nyari dulu caranya gimana ya, udah bisa hitungnya. Oh iya, Bu. Nah, siapin netbinnya udah semua udah disiapin belum? Kalau memang mau langsung nyoba sih silakan ya. Jadi kita akan melakukan desain form. Desain formnya itu ada di modul di pertemuan 10 atau di slide ya pertemuan 10. Kurang lebih tampilannya kalian bisa lihat sendiri. Di situ ada form, kemudian form itu ada background hitamnya ya di form tersebut. Jadi untuk membuat latar belakang atau background pada form di Java Swing, kalian bisa gunakan Swing Control itu bisa menggunakan label, bisa juga menggunakan panel ya. Jadi kalau kita ingin membuat warna belakang atau background, objek yang kita butuhkan itu ada dua, ada panel dan ada label. Nah, kalau yang Bupe buat ini pakai panel. Jadi diambil dulu panel di swing kontainernya, di drag and drop, lalu letakkan di formnya. Jadi kalian bikin seperti biasa, kalian bisa bikin project lagi baru atau kalian tinggal open project yang lama, lalu kalian bikin package baru di situ. Misalkan nama package-nya pertemuan 10 gitu ya. Lalu setelah bikin package, bikin file baru. File barunya itu yang JFrame form. Oke, pilihnya yang JFrame form karena kita akan bikin form di situ. Gitu ya. Jadi kalau udah jadi, kalian ambil panel yang ada di swing containers, lalu drag and drop ke dalam form kalian. Ukurannya tinggal disesuaikan aja ya. Butuhnya semana. Kalau formnya misalkan objeknya banyak di dalam form, berarti diperbesar saja ukuran formnya gitu. Tinggal ditarik formnya ke bawah gitu, pojok. Ditariknya di bagian pojoknya aja, pojok kanan bawah. Seperti itu.
Di share dulu ya Bu, share dulu deh biar lebih jelas. Coba, tunjukin, Bang. Coba makan dulu, Bang.
Ya, lanjut ya. Jadi Bu Fe bahas ini dulu ya, bahas apa namanya, formnya. Nah, jadi kalian bikin package gitu ya, package baru. Kemudian kalian bikin yang namanya JFrame form. Nih ya, itu. Nanti kasih nama formnya ini apa? Namanya bebas, yang penting aturan mainnya kalian harus tahu, tidak boleh pakai spasi, kayak gitu. Awalannya harus huruf, kayak gitu. Gitu ya, tidak boleh angka awalannya, dan tidak boleh ada karakter-karakter khusus untuk nama formnya. Misal nama formnya adalah program apa ya? Transaksi gitu ya. Gue ngomong sama Nis. Nah, kalau sudah kita kasih nama form kita, nah ini lembar kerja kita untuk melakukan desain. Ya, namanya desain. Terus ada lagi yang namanya source. Source ini berarti coding. Jadi dia terpisah. Jadi kalau di GUI itu ada jendela desain sama jendela source atau jendela coding gitu ya. Jadi kalau mau codingan tinggal klik source. Kalau mau ketampilan desain tinggal klik desain. Nah, seperti itu. Kalau mau merubah ukurannya tinggal klik pojok bawah, di drag and drop saja. Misalkan kalian mau banyak objeknya di dalam form ini, berarti ya dibesarkan saja formnya gitu ya. Atau misalkan kalian mau objeknya cuma sedikit, ya sesuai kebutuhan. Nah, kalau sudah, kita akan mulai dengan yang namanya yang tadi Bu Fe bilang, panel. Jadi kalau untuk memberikan background, nah karena di modul itu ada background hitam di formnya, berarti kita bikin pakai objek panel. Gitu ya, kita klik, kita tempelkan di form kita. Kita tempelkan full, seperti itu. Ya, kita tempelkan full. Oke, di setnya di set layoutnya di 0 aja deh biar nggak nanti ada apa sih garis-garisnya kayak gitu ya. Set 0, kemudian di sini ada background. Nah, tinggal kita pilih saja backgroundnya. Background itu ada di properties ya. Background itu ada di properties. Seperti biasa, kalau kita ingin memanipulasi sebuah objek, maka objek tersebut yang harus kita klik. Jadi kalau mau kita manipulasi tapi objeknya nggak diklik, nanti nggak akan ada perubahan. Gitu. Ya. Terus kita butuh label di sini. Karena tadi di formnya itu ada tulisan Toserba Van Java, berarti kita butuh label. Label yang agak besar pastinya ya. Label yang agak besar ini kita bisa setting ukuran fontnya, kita tebalkan, atau misalkan stylenya mau kita rubah juga bisa. Oke. Nah, ini pasti defaultnya tulisannya hitam nih ya, makanya nanti kalau hitam juga nggak akan kebaca. Kita pilih jangan hitam, berarti kita pilih yang putih tulisannya. Nanti hitam sama hitam nggak akan kelihatan tulisannya apa. Kita kasih nama label ini, apa tadi, Toserba Van Java ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya, sesuai dengan selera sih sebenarnya ya untuk desain-desain kayak gini. Lanjut. Habis itu ada garis putus-putus. Nah, itu bikinnya pakai sama label juga. Kita drag and drop saja.
Sini foreground-nya kita ganti putih. Terus garisnya ukurannya kita kasih 14 kali ya. Nah, ini garisnya kita tinggal pakai sama dengan. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang lainnya, objek-objek yang lainnya sama dilengkapin lagi. Itu ya, kalian lengkapin sendiri. Ini kita ganti putih. Sebenarnya yang lama itu ini ya. Ya apa sih? Kode barang apa ya tadi ya? Kode barang ya? Ya betul. Kode barang. Nah, kayak gini. Ini kita tinggal kopes aja. Jadi nggak perlu drag and drop lagi. Lama nanti ya kalau nge-drag and drop lagi itu apa namanya ngeganti foreground-nya dan lain-lainnya gitu. Nanti jadi lama. Jadi kerjanya cepat aja. Ada berapa tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tinggal kalian ganti aja sama barang terus harga ya. Jadi cepet, jumlah beli. Lalu apalagi tadi ya? Total ya. Total bayar. Terus uang bayar. Terus uang kembali. Nah, terus kita butuh text box ya atau text field. Butuh text field. Lalu kita butuh tadi ada garis juga ya. Kita butuh tadi ada garis. Amin nggak deh? Nah, misalkan kayak gini. Enggak banyak berarti stripnya ini ya. Nah, kayak gitu deh kurang lebihnya. Oke, total bayar, uang bayar. Terus kita butuh untuk item-itemnya itu kita pakai yang namanya combo box ya. Nah, pakai combo box. Kayak gitu. Terus tombol kita pakai button. Nah, ini tombolnya kita pakai button. Ini kita edit. Tadi bersih sama apa tadi namanya? Keluar ya. Oke. Lanjut kita ke ubah change variable name ya. Kenapa sih kita butuh change variable name? Nah, nanti kaitannya sama pemanggilan antar objek gitu. Kalau kita nggak rubah variabelnya, nanti kita keder ini field 1 untuk apa ya, text field 2 untuk apa. Nah, itu biar nggak keder nanti di situ. Jadi kita bikin dia unik. Ikutin yang ada di modul ya, CB kode gitu. Name-nya itu semua ada di modul. Terus tadi ada NB, nama barang. Terus ada, ini text field-nya bisa kita kosongin aja. Ini tadi ada apa lagi sih tadi? Name-nya. THRG.
terus ada JML deh kalau nggak salah. Nah, pokoknya disesuaikan sama modul gitu. Boleh nggak beda? Boleh saja. Berarti nanti pemanggilannya berbeda. TBYR kalau nggak salah. Gitu. Pemanggilan di codingnya pun atau di source-nya nanti pasti beda. Makanya disamakan. TBYR ada dua nama yang sama. Ini TBYR. Berarti ini T apa sih kalau di modul? T tot ya. T tot. Oke, terus TBYR. Nah ini dihapus saja. Ini T ukem. Nah, disamakan T ukem pakai B ya, T ukem pakai B. Berarti disamakan ya dengan codingan yang dengan settingan properties yang ada di modul. Karena nanti pemanggilan antar objeknya juga harus sesuai. Sama halnya kalian juga udah belajar materi yang sebelumnya. Nah, pemanggilan antar variabel, nah itu kan harus sama. Nah, seperti itu aturan mainnya. Kalau tidak sama atau kalau berbeda pemanggilannya, maka yang terjadi undefined, nanti undefined variabel tersebut tidak dikenali. Oleh sebab itu compiler nggak akan bisa jalanin seperti itu. Lanjut. Nah ini udah nih, berarti tombol ya, tombol belum diganti. B apa ya tadi? B apa ya tadi lupa. B new sama B close. B new sama B close. B close. Nah, ini udah semua nih diganti. Label-label ini nggak perlu kita ganti karena nggak akan kita proses lebih lanjut. Kalau sudah kita mendesain form ini, langkah berikutnya ngapain? Ada yang tahu? Kenapa, Milen? Source ya, Bu. Source. Belum sih, belum ke source. Belum ya? Belum. Jadi sebelum ke source itu kita butuh namanya, masih ingat nggak materi kita sebelum masuk GUI? Materi Coding. sebelum masuk GUI itu kita membuat yang namanya kelas objek kelas. Ya, kita akan membuat objek kelas yang mana ini adalah materi yang sebelum kita masuk GUI ya. Nah, di sini di modul Bu share-nya stop dulu deh. Stop share. Balik lagi ke modul ya, ke slide ya. Nah, setelah melakukan desain dan setting properti, maka langkah berikutnya adalah kita akan membuat kelas baru ini. Ya, kita akan membuat kelas baru ini. Buat kelas barunya di mana? Itu kan, buat kelas barunya di dalam package yang tadi kita buat. Seperti itu. Nama kelasnya apa? Nama kelasnya adalah barang. Fungsinya ini untuk apa dibuat kelas ini? Jadi fungsinya, karena tadi ada objek-objek di dalam form atau di dalam di dalam package kita ya. Jadi objek-objek itu kita akan proses kan, akan kita input, akan kita isi nilainya gitu. Kalau kita jalanin, misal nih kode barangnya kita pilih, muncul nama barang gitu kan, muncul harganya gitu. Nah, itu diperoleh dari mana prosesnya? Nah, prosesnya diperoleh dari sini, dari kelas barangnya. Itu ya. Jadi, algoritmanya atau logikanya ada di sini, di kelas barang. Nah, tadi di form itu ada objek kode barang,
ya, yang bikinnya pakai list item atau combo box ya. Terus ada objek apa lagi? Coba sebutin yang di form tadi. Text field. Ya, text field untuk apa? Text field-nya kan banyak tuh. Ada beberapa text field, berarti text field untuk apa aja tuh? Untuk nama barang, ya kan ya? Untuk harga, betul, Pur. Terus apa lagi, Nia? Kurnia? Uang bayar. Ya, nah jadi semua objek yang ada di form itu kita deklarasikan dalam bentuk variabel. Oke. Nah, jadi tujuan dibuatnya kelas baru, kita balik ke modul ya. Tujuan dibuatnya kelas baru ini untuk mengenalkan atau mendefinisikan adanya variabel baru. Nah, nanti variabel ini dibutuhkan untuk membaca pengiriman yang di-input tadi, seperti itu. Ya, pada saat input tadi dia akan diproses. Nah, yang diprosesnya adalah di sini nih, di kelas barang. Untuk memproses inputannya, oleh sebab itu kita definisikan terlebih dahulu variabel-variabelnya. Nah, di sini didefinisikan ada variabel KD, variabel NM, ya. Yang mana variabel ini bertipe data string. Udah tahu alasannya ya, kenapa sih string? Nah, karena dia mengandung atau dia berisi huruf dan angka atau kombinasi keduanya. Terus tadi ada jumlah beli. Nah, jumlah beli berarti ditampung di variabel JML, bertipe data in. Ada lagi variabel harga, TTL, UB, sama UK. Nah, ini untuk menampung isian yang tadi ya, yang THRG, terus TETOT. Nah, itu nih ditampung di sini. Seperti itu, ditampung di variabel-variabel ini. Sebenarnya boleh kalian samakan sebenarnya ya, tapi untuk membedakan name di objek sama name variabel, nah itu kalian bedakan aja, jadi nggak ada awalan T-nya gitu, text box. Jadi dibedakan namanya, gitu. Kayak tadi yang name untuk kode barang itu kan CB kode ya. Name untuk nama barang NB, nah seperti itu. Sebenarnya kalaupun mau disamakan sebenarnya sih bisa saja, ya. Nah, kalau ini dibedakan biar lebih tahu, oh ini untuk variabel yang ada di sini gitu. Bukan name variabel yang ada di form. Nah, ini lanjut ya beserta tipe datanya. Nah, kemudian di sini kita gunakan masih ingat nggak materi klik kanan lalu pilih yang namanya setter getter. Materi pertemuan berapa itu ya? Kita juga lupa. Kalau nggak salah polymorphism apa inheritance gitu ya. Nah, ini buatnya pakai setter getter. Gitu ya. Caranya tinggal diklik kanan lalu pilih insert code gitu. Nanti tinggal di setter getter. Ya, ini Bu Fe pandu dulu deh untuk membuat kelas barang ini gimana. Kasihkan dulu ya. Ya, lanjut ya. Nah, ini udah tampil kan ya.
Java-nya, NetBeans-nya. Udah, Bu. Nah, di sini kita tinggal klik kanan di package-nya. Oh iya, aduh ada yang kelewat. Sebelum ke situ, kan kalau di modul itu atau di slide itu, kalau kita jalankan, ada itu ya, apa namanya sih? Di tombol bersih itu ada garis di bawah ya. Ada yang perhatiin nggak? Nih ya, stop share dulu deh. Ada satu yang kelewat desain formnya. Nih ya. Nah, di sini kalau kita jalanin nih formnya nih, kita running, ada yang perhatiin nggak? Ada garis di bawah huruf B. Nih. Iya, ada. Iya, ada ya. Oke, di bawah huruf K juga ada ya. Nah, itu gimana caranya buat itu? Terus fungsinya apa sih itu gitu kan? Nah, sebenarnya cara buatnya itu ada settingan di properties. Cari aja settingannya itu pilih yang mnemonic. Jadi diklik dulu objek yang mau kalian manipulasi, klik tombol yang ini, tombol button, lalu cari di properties itu mnemonic. Jadi fungsinya apa sih kalau kita kasih garis di bawah ini? Jadi fungsinya kalau kita kalau udah di running terus kita tekan ALT huruf B, maka set fokusnya ada di tombol itu. Fungsinya seperti itu. Jadi seperti alt, seperti shortcut-nya gitu. Tujuannya seperti itu. Kalau kita mau nanti di huruf R, berarti mnemoniknya diisi dengan huruf R gitu. Berarti nanti tekannya kalau dijalanin, kalau formnya udah muncul Alt R, berarti nanti set fokusnya dia di tombol bersih ini. Itu ya. Jadi udah tahu ya tujuannya dan settingannya itu ada di mana. Adanya di mnemonic. Terus kalian tulis mau huruf apa yang jadi garis di bawahnya ini. Oke, lanjut ya. Tuh hampir lupa kan. Kalau nggak diniin pasti ada aja yang kelewat-kelewat. Lanjut ke mana tadi? Oh ya, ke kelas barang. Kita ke kelas barang. Ke kelas barang. Mana. Nah, jadi tadi yang Bu Fe maksud tuh ini, klik, terus cari nih, mnemonic. Ya, mnemonic, kasih huruf B. Berarti kita mau di huruf B. Di desain dia nggak kelihatan kalau di desain, tapi kalau dijalanin nanti kelihatan. Mnemonic, huruf K. Oke, seperti itu. Nah, lanjut. Terus kita bikin kelas baru. Kenapa Markus? Misal itu hurufnya, Markus Milen ya. Kenapa? itu misalnya hurufnya besar, tahu nggak Bu? Hurufnya besar kecil itu. Enggak sih kayaknya ya. Coba dulu deh Bu Fe nggak nyoba. Ya, kayaknya Bu Fe nggak nyoba. Kayaknya nggak ngaruh. Oh, oke. Kayaknya emang nggak ngaruh ya. Jadi kalau kita jalanin dia huruf kecil gitu, caps lock-nya mati, tetap bisa deh. Tetap bisa. Nanti diuji coba aja yang tadi mnemonic itu, terus balik ke mana sini ya. Nih, jadi kita bikin kelas baru. Nama kelasnya adalah barang ya. Nama kelasnya ada barang. Oke. Bu Fe udah bikin nih kebetulan. Oke, udah bikin nama kelasnya barang. Nah, nanti di sini kalau udah jadi nama kelasnya barang, nah ini kita definisikan dulu ya kebutuhan-kebutuhan objeknya gitu, dikasih nama variabel dan tipe datanya apa. Lalu yang ini sebenarnya ini nggak diketik sendiri nih ya, tapi kita pakai cara setter getter. Nah, ini sebenarnya nggak diketik sendiri, tapi pakainya setter getter. Caranya gimana? Tinggal klik kanan, insert code. Sini ada setter getter nih ya.
Oh, ini Bu Fe udah jadi setter getternya, makanya dia nggak muncul. Bikin baru aja deh. Kelas barang 2 gitu misalkan ya, barang 2. Ini Bu Fe ambil dari sini. Nah, ini tinggal diklik kanan, insert code. Nah, di sini karena belum ada setter getternya, pasti dia muncul setter getternya. Gitu ya. Kita butuh setter getternya. Kalau kita butuh semua variabel, kita tinggal centang semuanya ini. Generate. Nah, ini ya. Gitu. Kita tinggal kayak gini. Ya. Nah, terus kalian sesuaikan sama yang ada di modul ya. Yang ada di modul itu kan KD sama dengan file ya. Nah, itu ada beberapa script yang harus disesuaikan, terutama pada set KD, set KD, get KD, sama set NM dan get NM. Harusnya sih tetap bisa ya. Bu Fe soalnya nyoba tadi bisa nih karena udah di otak-atik jadi tuh merah lagi deh. Belum Bu Fe perbaiki lagi yang sebelumnya ya. Oke. Ini udah kita insert code ya. Nah, cuman kita harus lakukan beberapa settingan atau beberapa perubahan. Nah, beberapa perubahan, kalian ikutin aja yang ada di modul ya. Nah, tadi kan udah jadi insert code-nya, cuman ditambahin sedikit-sedikit kayak seperti ini nih. Nah, kalian cross-check lagi, cross-check ulang yang sudah di insert code sama yang tadi, sama yang di modul maksudnya. Nah, contohnya kalau yang di insert code kan ini nggak ada rumus untuk total tadi ya. Nah, ini kalian tambahkan. Seperti itu ya, kalian cross check lagi nih. Ini kalian harus tambahkan sendiri. Kayak gitu. Terus rumus untuk munculkan kembali itu di setter getter juga nggak ada. Jadi kalian tambahkan. Jadi ada beberapa yang di retouch lagi nih listingnya, gitu ya. Ini kan langsung dipanggil aja, tapi belum ada perhitungan total sama perhitungan uang kembali. Kayak gitu. Terus, nah jadi seperti ini. Pokoknya kalian ikutin modul aja, tambahin aja ya, tambahin sedikit listingnya. Kalau sudah, terus itu belum selesai ya untuk setter getter. Nah, tambahkan lagi function baru. Jadi kita punya function di dalam kelas barang. Nah, function untuk apa? Untuk percabangan. Jadi percabangannya dibuat function tersendiri. Nah, ini percabangannya dibuat function tersendiri ya. Di dalam kelas barang tadi. Di bawah setter getter aja naruhnya boleh gitu ya. Setelah setter getter, kalian bikin ini namanya function percabangan. Jadi kalau diklik nanti kodenya 01, maka muncul nih namanya, harganya berapa. Nah, itu taruhnya di sini. Jadi nggak ngacak ya, jadi dia udah seperti terenkapsulasi, logikanya atau datanya itu ada di kelas barang, terus tampilannya ada di sini ya, di formnya. Jadi dia nanti kelas barang akan dipanggil oleh form ini, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini kalau udah selesai, terus balik lagi ke sini, ke formnya. Ke formnya, terus kita tinggal ke bagian sini. Bagian combo ini kita klik kanan, kita cari properties. Nah, kita cari properties, kalau nggak salah itu di item ya. Mana ya? Nah, di model. Di model itu ada item 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini dihapus saja. Karena kalau ini ada, nanti dia jadi tampil ya. Kalau kita klik, ini tampil. Tampil. Itu.
Belum ke tengah ya. Kita setting ke tengah dulu. Nah, jadi kalau kita itu apa tadi di model ya, di properties modelnya nggak kita hapus, nanti yang nongol tuh ini item 1, 2, 3, 4. Sebenarnya untuk mengisi item bisa lewat properties tadi, model. Ya, bisa lewat sini. Nah, bisa lewat sini atau bisa lewat coding. Jadi pilih salah satu. Kalau kalian mau lewat sini berarti codingnya nggak usah dipakai. Tapi kalau mau lewat sebaliknya gitu ya, berarti ya udah gitu. Nah, ini misalkan kita nggak mau pakai, berarti kita hapus aja. Hapus itemnya. Nah, jadi ini kosong. Karena kita akan bikinnya di coding kayak gitu. Abang, besok belajar apa? Disiapin dong. Abang lihat grup sekolah dulu. Nah, jadi tadi sampai mana tuh ya? Jadi lupa. Jadi sampai mana ya? Oh ya, masuk ke coding. Nah, untuk masuk ke coding, kita lihat lagi di modulnya ya. Nah, untuk masuk ke coding ini, nah dipanggil kelas barangnya. Gitu ya. Jadi dipanggil di kelas barangnya pada form yang tadi. Seperti itu. Jadi ini harus sama nih, nama kelasnya kan tadi huruf B, B besar, barang, BRG sama dengan new barang. Nah, ini kita akan panggil. Untuk masuk ke coding tinggal klik source aja. Gitu. Nah, ini tinggal ikutin aja yang ada di modul ya. Seperti ini. Nih, seperti ini. Nih, pemanggilan kelas barang yang tadi dibuat. Oke, seperti ini. Terus, nah, untuk memasukkan item-item yang tadi kalau kita klik mau ada datanya, atau apa sih, combo box lah ya istilahnya, itu menggunakan coding yang ini. Ini pakai coding nih nambahkan itemnya. Jadi ada dua cara. Bisa pakai coding kayak gini. Panggil nama variabelnya apa, nama name-nya apa, titik, add item. Lalu mau isian itemnya apa? Nah, tinggal dimasukkan aja di sini. Oke. Seperti itu. Ya caranya. Nah, jadi ini kalau kita copy seperti ini. Di sini ya. Di program penjualan. Oke, di sini. Coba kalau kita jalankan ya.
Nah, jadi kalau kita jalankan kayak gini, kalau tadi kan udah kosong tuh, tadinya ada item 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita jalankan seperti ini. Sampai sini jelas nggak? Bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Oke ya, nanti coba kalian praktekkan. Lanjut, kalau sudah ke sini. Ya, codingan beberapa file. Oh enggak, ini buffet udah buat sebelumnya. Yang barang ini buffet udah buat sebelumnya. Ini udah jadi. Yang ini hanya untuk mendemokan aja. Jadi tetap filenya cuman ada satu untuk Java class, yang satu lagi untuk JFrame form-nya. Ini enggak hanya demo aja sih, ini enggak hanya demoin aja. Takutnya kan kalau udah buffet jembreng kayak gini, itu dari mana gitu jalan ceritanya. Jadi buffet mau memperlihatkan step by step-nya kayak gitu, Bib. Lanjut ya. Nah, itu tadi masukkan itemnya. Sekarang, nah ini adalah metode-metode ya, atau prosedur-prosedur yang bisa kita bikin sendiri. Non-aktif, bersih, nah ini bisa kita create sendiri. Ini prosedurnya sudah dipanggil. Nah, berarti kalau udah dipanggil sebelumnya harus dibuat. Seperti itu. Tujuannya untuk apa sih ini gitu ya? Ini tujuannya pada saat kita jalankan kita mau keadaannya itu tombolnya bersih gitu atau isi text box-nya bersih. Kutip-kutip ini untuk mengosongkan isi text box yang tadi sudah terlanjur diisi seperti itu. Set selected item ini fungsinya kalau si combo box tidak pakai kutip-kutip tetapi pakainya seperti ini. Dia akan kembali ke settingan tampilan awal. Ada lagi prosedur aktif, non-aktif. Nah, ini kebutuhan aja sih yang mau diaktifkan, objeknya apa aja, yang mau dinonaktifkan apa aja. Biasanya kapan itu digunakan aktif dan kapan digunakan non-aktif gampang. Kalau yang kita pilih atau yang akan kita masukkan maka dibuat aktif pastinya. Tapi kalau objeknya nggak kita apa-apain gitu, cuman hasil operasi, seperti nama barang, kan dia nih muncul nih ya, nggak akan kita ketik nama barangnya. Jadi kalau dipilih kode B001, maka nama barang pensil. Nah ini kita bikin false aja. Harganya juga kan nggak kita otak-atik, kita bikin false juga. Nanti itu objeknya nggak bisa diklik mati ya. Jumlah ini kita setting, jumlah sih sebenarnya harusnya tetap true ya. Tapi nanti di sini jumlah kita buat aktif, tenang. Jadi kita sesuai kebutuhan, total bayar dibuat false, uang bayar dibuat false. Nanti ini sesuai kebutuhan kalian deh. Kalian nanti bisa paham kapan sih dibuat aktif, kapan dibuat non-aktif, ini sesuai kebutuhan jawabannya. Nah ini kita buat ya sesuai kebutuhan kita. Namanya juga nggak harus bersih, nggak harus aktif, nggak harus non-aktif. Ini bebas. Ya, bebas bersyarat. Bersyaratnya itu tadi ada aturan mainnya. Tidak boleh menggunakan spasi pastinya. Itu ya. Kalau sudah dibuat metode ini atau dibuat prosedur ini, maka bisa dipanggil. Jadi kalau dipanggil nggak dibuat, dia nggak akan bisa. Gitu ya. Ini dibuat di luar publiknya. Ini di luar publik ini kan buka tutupnya di sini. Nah, dia harus dibuat di luar karena dia sub program ya. Dia harus dibuat di luar program utamanya. Program yang mau manggil dia di sini. Di sini program yang mau manggil dia, maka dia harus dibuat di luar programnya. Bu, saya nggak mau bikin ini, Bu, prosedur-prosedur. Bisa nggak ini di-cut, pindahin sini? Bisa. Ini di-cut, pindah sini. Bisa jawabannya. Berarti ini hapus prosedur-prosedur ini.
Cuman enaknya kita bikin prosedur pasti ada fungsinya. Fungsinya itu kita bisa panggil berkali-kali, gitu ya. Nggak hanya bisa dipanggil di subprogram ini aja, kita bisa panggil di subprogram yang lain, gitu ya. Asalkan satu form, gitu. Asalkan satu form atau satu file. Jadi kelebihannya seperti itu. Kalau kita mau kayak tadi tuh cara langsung aja ya bisa, berarti kalian paste lagi di tempat lain yang kalian inginkan. Lanjut. Nah, sekarang kita ke bagian ini ya. Codingan ya. Codingan. Nah, codingannya itu ada di tombol. Sebenarnya kita nggak harus berurutan ya kalau mau masukin source di sini, karena ini bukan jadi kita mau mulai dari tombol keluar dulu boleh. Ya, codingannya untuk tombol keluar nih kita boleh. Saya mau mulai dari tombol keluar, Bu. Boleh. Jadi untuk masuk ke source kita klik kanan di objek yang mau kita taruh codingnya. Pilih action, pilih event, pilih action perform. Mau mulai dari tombol keluar boleh. Ya, tinggal dimasukkan code-nya. Ya, ini tombol keluar pakai pesan konfirmasi. Terus abis dari tombol keluar, kita mau ke tombol bersih. Nah, boleh. Berarti tinggal panggil aktif, panggil. Ini seperti set fokus gitu ya. Request fokus tuh kayak seperti set fokus. Jadi fokusnya langsung di combo box-nya. Terus abis dari situ kemana lagi? Misalkan mau di combo kode atau combo barang tadi ya, combo box. Nah, ini pakai codingnya itu yang ini. Jadi tinggal kita panggil aja BRG. BRG itu adalah ini tadi ya. Nah, BRG itu ini tadi objeknya, objek pada kelas barang. Jadi kelas barang dikasih nama objek BRG. Ya. Dikenalinya sebagai BRG. Jadi bisa dipanggil di mana tadi? Di buttonnya. Nah, nanti kalau ada kayak kuning-kuning gitu di sini itu wajar ya. Nanti tinggal dipilih aja yang final gitu ya. Biasanya ada variabel yang butuh handler. Nanti kalian tinggal klik aja lampu yang kuning itu, nanti ada pilihan final. Nanti ini muncul kok public final. Kalau yang merah itu biasanya salah ketik, syntax error biasanya, atau kalian udah taruh objeknya, tapi objeknya itu nggak dipakai. Nah, biasa di Java itu kayak gitu ya, lebih sensitif. Objeknya udah ditempel di mana? Form, tapi masih nyangkut gitu loh, karena nggak dipakai. Kalau merah itu biasanya pasti salah sintaks, salah tulis, atau itu nggak dikenali. Kalau kuning biasanya dia cuman kayak butuh import library aja nih, kayak gini nih. Biasanya kan kayak gini. Nah, ini nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, kita abaikan juga. Biasanya ya, dia itu nggak apa-apa. Atau kita pilih lampunya, dia akan, yang ini kan ini final nih. Nah, nih tuh ya, kayak gitu. Tadi tuh ada lampu kuning nih. Gitu kan. Nah, ini nggak apa-apa, ini kayak cuman handler aja, nggak bakal error. Jadi nanti hati-hati kalau mau biasanya kalau udah listingnya benar, import library-nya dia juga biasanya nggak akan membuat tambah error ya, kayak ini nih ya. Ini kan Buve nggak tambahin sebenarnya nih, import Java AWT event ini nggak Buve import library-nya, tapi dia akan otomatis kalau kita pakai metode atau event keypress.
gitu. Sebenarnya dilihat lagi aja merahnya itu di sorotnya itu di codingan mananya gitu ya, diperhatikan lagi. Nah ini juga nih, ini Bu Fe nggak import tapi dia otomatis nih karena kita pakai J option pen gitu. Jadi hati-hati ya kalau untuk ngerjain ini Java, banget. Tadi sampai mana tuh ya? Oke, pokoknya yang ada di modul. Nah, codingnya apa? Tinggal diklik kanan aja ya. Caranya klik kanan pada objeknya, terus pilih eventnya apa gitu ya. Nah, ini. Terus yang tadi ada yang berubah nggak ya? Di Ubayar Keypress bentar. Di Ubayar Keypress kayaknya tadi ada perubahan deh codingnya. Ya, nih ada revisi ya untuk di coding yang untuk menampilkan kembali. Berarti kalau kembali itu naruh listingnya di mana? Di Ubayar ya. Kita mau nampilkan uang kembali berarti kita naruh listingnya itu di Ubayar. Gak bisa kita naruh listingnya di uang kembali, kan kita mau nampilinnya di uang kembali. Nah itu yang harus kalian pahami. Oke, logikanya gitu ya. Jadi kita mau taruh listing itu di mana? Nah itu harus benar-benar paham. Nah ini direvisi ya, Bu Fe taruh di mana? Nanti di grup aja kali ya, revisiannya di WA grup ya. Ya Bu. Jadi nanti ini revisi untuk kalian berarti ambil copy paste-nya nanti dari sini ya. Jadi jangan dari atas ini nih kalau mau ambil codingan, jangan dari private ini karena kalau nama name kita beda takutnya error. Kalau kecuali name-nya kita sama. Nih kayak ini Bu Fe udah terlanjur bikinnya ukem, tapi di modul itu ukem pakai B ya. Ukemnya pakai B. Pasti nanti beda. Kalian pokoknya hati-hati banget gitu. Hati-hati banget ya. Dengan name ini nih. Seperti itu ya. Nanti deh Bu Fe rapikan dulu. Nanti kalau udah sama kayak di modul, ukemnya pakai B, Bu Fe share nih-nya. Oke. Codingannya. Terus apalagi ya, itu yang beda tuh sama di modul. Yang lainnya sih udah sama. Yang lainnya udah sama semua. Gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita tutup aja. Nanti Bu Fe akan share codingan lengkapnya seperti apa di grup. Kalau nggak, nanti di materi ya, Bu Fe submit di materi. Tapi kalau kalian mau coba-coba sekarang, nggak apa-apa, dicoba dulu aja. Paling nggak, desain form dulu aja, kayak gitu. Karena kan tadi codingannya cuma sedikit tuh yang beda, yang revisi. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jangan lupa presensi ya. Baik Bu, siap Bu. Oke, udah kita cukupkan aja kali ya pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah join. Itu ya. Saya mau ambil gambar dulu ya. Silakan diaktifkan cam-nya. Saya mau ambil gambar dulu untuk dokumentasi. Cuma, oke, ya lumayan banyak nih yang udah aktifin.
Oke. Tunggu ya. Mana? Kok hilang lagi? Belum selesai. Belum diambil. Apa-apa, Bu? Belum diambil. Simpan. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung. Kita lanjut. Iya, minggu depan ya. Minggu depan itu udah mulai presentasi belum sih? Lupa deh itu kan. Bahas ini. Udah mulai presentasi ya? Belum, Bu, belum. Kan pertemuan 11 ya? Belum, Bu, belum. Presentasi apa ya, Bu? Nih. Final project. Coba deh kita lihat apa namanya. Coba kita lihat silabus dulu deh ya. Coba deh buka silabusnya. Dulu buka silabus dulu deh. Ini nanti kalau nggak diingatkan kalian takutnya lupa. Coba intip silabus dulu. Pertemuan 11 penyelesaian contoh proyek. Oh ya belum ya. Berarti pertemuan 12 menyelesaikan proyek UAS. Pertemuan 13 presentasi proyek akhir. Berarti 13, 14, 15 tuh. Berarti 3 pertemuan itu apa namanya presentasi. Berarti kita masih 2 pertemuan lagi. Oke deh, belum ya. Oke deh, berarti belum. Lanjut minggu depan ya semuanya. Hari ini sampai tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas, follow. Ya, adzan misalnya ganti. Enggak, sama lu mah. Ya, yang pada mainnya malam, kocak. Setengah 4, ah. Yang mana, anjir? Oh, si Aris itu. PA buat kata gue jam segini, lu yakin? Oh, anjir. Lu main aja dulu yang sering sampai jago baru ngajak gua. Yaudah, gua mau bubar.